Dalam penilaian itu kan ada 3 pendekatan ya, pendekatan pendapatan, kemudian pendekatan biaya, dan pendekatan data pasar. Nah, di masing-masing pendekatan tersebut itu di bawahnya ada satu metode, ada beberapa metode mungkin ya. Jadi di bawah pendekatan data pasar ada metode ya, di bawahnya pendekatan biaya ada metode, dan di bawah pendekatan pendapatan itu juga ada metode. Nanti masing-masing metode itu mungkin punya teknik-teknik juga gitu ya, ada beberapa teknik di dalam tiap metode. Nah, ini kalau dalam pendekatan pendapatan umumnya dikenal 4 metode ya. Ya, ada 4 metode ya dalam pendekatan pendapatan. Yang pertama direct capitalization ya, kemudian gross income multiplier ya. Ini dua metode ini sering dikelompokkan ke dalam rasio model, ya, model-model rasio. Ya, kemudian ada discounted cash flow dan ada residual teknik. Nah, kalau kita membicarakan pendekatan pendapatan, ini kan konsepnya seperti ini. Jadi, kita akan mengestimasi nilai berdasarkan pendapatan yang akan diterima di masa depan. Ya, kuncinya diterimanya di masa depan. Jadi, saat-saat setelah tanggal penilaian. Kalau misalnya ini cut off date gitu ya, cut off date, maka yang akan kita jadikan dasar untuk menilai itu adalah pendapatan setelah gitu ya, setelah tanggal penilaian. Jadi itu yang harus kita perhatikan ketika menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Nah, kita akan estimasi pendapatan tersebut kalau konsepnya setiap tahun. Ya, setiap tahun, mulai dari tahun pertama gitu ya, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai dengan nanti tahun ke N. Nah, ini sudah masuk ke terminal value. Nah, nanti setiap potensi pendapatan di masa depan tersebut akan kita present value-kan gitu ya. Kita present value-kan ya. Kita present value-kan untuk tahun 1, tahun 2, dan seterusnya sampai dengan nanti terminal value juga kita present value-kan. Gitu ya, ke tanggal cut off date ini. Konsepnya kan seperti itu ya, pendekatan pendapatannya. Nah, nanti tinggal tekniknya, metodenya. Nah, metodenya ada beberapa ya, yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 tadi ya. 4. Nah, kita akan mencari gambaran besarnya dulu. Nah, nanti untuk detailnya akan kita pelajari setelah sesi ini. Jadi nanti di sesi 4, 5, 6, 7 itu kita akan masuk lebih dalam ke dalam masing-masing dari 4 metode ini. Ya. Yang metode pertama itu direct capitalization atau kapitalisasi langsung. Ini di sini disebutkan nilai objek penilaian itu didapatkan dari membagi income yang berupa pendapatan 1 tahun dengan capitalization rate. Nah, ini kita perhatikan ya, ini income-nya adalah income 1 tahun saja. Ya, jadi dengan pendapatan 1 tahun, ya kalau tadi kan konsepnya NOI 1, NOI 2, NOI 3 gitu ya. Nah, untuk direct ini dengan mengestimasi pendapatan 1 tahun aja, 1 tahun tok gitu ya, maka kita sudah bisa menentukan atau mengestimasi nilai properti. Ya, jadi kita tidak perlu menentukan pendapatan tahun kedua. Setelah itu kita bagi dengan capitalization rate. Ya, nah ini kalian perhatikan
ketika kita menggunakan apa namanya, sangat cocok dengan metode ini, metode direct cap. Ya, jadi income dibagi rate. Rate di sini adalah capitalization rate. Ya, jadi capitalization itu cap. Kapan direct cap bisa dipergunakan? Kalau pendapatan itu sudah stabil, bisa ada growth-nya, bisa growth-nya 1% setahun, gitu ya, 2% per tahun tetap. Ya, itu direct cap. Kemudian yang kedua itu gross income multiplier atau angka pengali pendapatan kotor. Ya, nilai objek penilaian didapatkan dengan cara mengalihkan gross income dengan gross income multiplier. Ya, jadi value ya, itu sama dengan gross income dibagi GIM. Nah, sesuai dengan namanya pengali, ya, berarti dia mengalihkan, memang di sini mengalihkan gitu ya. Ini bentuknya angka tertentu. Itu ya, angka tertentu. Nah, ini GIM, gross income multiplier-nya, pengalinya ini kita peroleh dari data pembanding. Ya, jadi kalau kita sudah dapat GIM untuk suatu wilayah, ya bisa kita aplikasikan untuk properti lain kalau kita sudah tahu gross income dari properti tersebut. Itu yang kedua. Nah, pertama dan kedua itu karena memang bentuknya itu hanya satu dan satu variabel, hanya ada dua variabel gitu ya, makanya disebut model rasio. Ya. Kemudian yang ketiga itu discounted cash flow. Ya, nah ini yang paling sesuai dengan konsep sebetulnya ya, konsep pendekatan pendapatan tadi bahwa nilai itu mencerminkan potensi pendapatan di masa depan, gitu ya. Jadi pendapatan tiap tahun itu kita perkirakan atau kita proyeksikan tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terus gitu ya, sampai dengan nanti dia mencapai stabil. Kalau dia sudah stabil, berarti dia bisa masuk ke direct capitalization. Nah, itu yang biasa digunakan untuk mengestimasi terminal value. Ya, nah nanti pendapatan dari tiap tahun tadi akan kita present value-kan ke nilai sekarang, kita diskon. Makanya namanya discounted cash flow gitu ya. Cash flow-nya kita diskon, kita discounted gitu ya, discounted menjadi present value. Ya, karena ya kalau diformalisikan seperti ini, nah mungkin nanti di sini ada terminal value gitu ya. Ini juga kita diskon juga. Nah, nanti 1 plus I per N gitu ya. Oh, N min 1, oh kalau di sini udah ini. Berarti ini maksudnya ya, terminal value. Ya, nah. Ya. Jadi terminal value itu ada kalau apa, Bu? Kelewat tadi. Ada kalau maksudnya? Itu yang terminal value-nya. Kenapa bisa muncul? Kenapa terminal value muncul? Ada yang bisa menjawab? Saya izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Menurut saya terminal value itu muncul karena pada saat akhir proyek tersebut suatu aset yang digunakan atau apa istilahnya investasi yang digunakan yang dikeluarkan pada awal itu masih memiliki nilai untuk dijual gitu, walaupun nilainya itu tidak sebesar waktu kita pertama menginvestasikan karena mungkin ada efek dari
penyusutan gitu, Bu. Namun tentunya tetap ada harganya untuk dijual kembali dan itu bisa menjadi pendapatan untuk perusahaan. Seperti itu. Yang disampaikan Adit tadi benar ya, itu salah satu terminal value, ya, salah satu bentuk, karena bentuk terminal value itu ada banyak. Sekarang katakan kita menilai dengan premis going concern gitu ya, going concern. Kalian paham going concern ya? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, going concern. Biasanya ketika kita melakukan penilaian tuh premisnya going concern gitu ya. Berarti si properti ini akan seterusnya ada gitu ya. Seterusnya ada. Sampai perpetuity, sampai waktu tak terbatas, kita nggak tahu gitu sampai kapan. Ya harapannya kan seperti itu memang ya, harapannya itu terus gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita kemudian harus mengestimasi NOI ini gitu ya, terus sampai tahun entah ke 100 berapa gitu mungkin ya. NOI 1, NOI 2, terus sampai ke 100 misalnya. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Dan 100 ini pun mungkin belum berhenti juga gitu, karena mau seterusnya gitu. Kira-kira jadi logis nggak? Atau menjadi layak nggak dilakukan gitu? Tidak, Bu. Karena Ya. terminal value itu harus ada tenggang waktunya gitu loh, Bu. Ya, sebetulnya bukan harus ada tenggang waktunya, bisa ada gitu ya. Kalian berpikirnya seperti ini, terminal value itu adalah nilai ketika masa kepemilikan berakhir. Ya, masa kepemilikan berakhir. Nah, bisa nggak masa kepemilikan nggak berakhir? Bisa gitu. Kalau kita punya properti dengan hak milik, itu kemungkinan nggak akan berakhir gitu ya. Karena hak milik itu kan berlaku seterusnya gitu ya. Nah, kemudian apakah kita harus mengestimasi NOI sampai dengan waktu tak terhingga? Terus gitu ya, satu demi satu kan tidak. Ya, karena itu akan membutuhkan effort yang lebih effort yang sangat berat gitu ya. 1, 2, 3, kalau sampai 30 tahun oke lah. Kalian bayangkan kalian estimasi sampai 30 tahun aja itu sudah terlalu panjang gitu ya. Apalagi lebih dari itu gitu ya. Makanya masa setelah kira-kira ini mencapai stabil pendapatannya, ya itu kita bisa, kalau premisnya going concern, bisa kita nilai menjadi satu bendelan. Bisa jadi satu bendelan. Kalau yang sebelumnya ini yang disebut periode proyeksi eksplisit gitu ya. Eksplisit itu kalian estimasi NOI 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah dia stabil pendapatannya ya, kira-kira stabil lah gitu ya. Kita sudah bisa memperkirakan pendapatan ini akan stabil misalnya setelah tahun ke-8 ya, berarti 8 tahun itulah eksplisitnya. Setelah 8 tahun gimana? Kita kan masih menginginkan si properti ini beroperasi ya dalam jangka waktu going concern, berarti seterusnya gitu ya. Maka seluruh pendapatan setelah tahun ke-8 itu kita bendel menjadi satu dalam terminal value itu. Gitu. Kira-kira kalian bisa paham nggak? Bisa dipahami nggak? Oke, ngerti Bu. Berarti nilai Paham, ya? ini harusnya tetap terus gitu ya Bu? Makanya ya, setelah pendapatannya tetap. Oke. Itu kalau going concern ya, going concern. Kemarin ketika kita diskusi yang kelompok 3 kalau saya nggak salah ya, bukan kelompok 2. Ya, salah satu faktor yang menentukan adalah terminal value. Kalau ada gitu kan ya, ada kata-kata kalau ada. Nah, bisa nggak ada? Ya bisa, kalau misalnya itu tadi kita hanya sewa misalnya ya, kita hanya sewa. Apakah kemudian yang setelah eksplisit berarti dalam jangka waktu sewa gitu ya, jangka waktu sewa ini kan bisa jadi ini properti ini nilainya adalah nilai kita gitu ya, nilai penyewa, nilai untuk penyewa. Nah, apakah setelah ini kemudian nilai untuk penyewa juga? Ya, enggak kan berhenti sampai masa sewanya habis gitu ya. Berarti untuk menilai ini kita tidak perlu terminal value, enggak ada gitu.
Ya, jadi itu terminal value ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ketika kita membahas discounted cash flow. Tapi harapan saya kalian dapat dulu idenya, ya, logikanya gitu ya. Logika terminal value itu seperti itu. Kalau sampai sekarang dapat ya gambarannya ya. Dapat Ibu, makasih. Dapat, oke ya. Itu ya. Itu kalau discounted cash flow seperti ini. Jadi terbagi menjadi periode eksplisit dan setelah periode eksplisit atau terminal value, periode terminal gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu dengan teknik residual. Teknik residual ini berarti kita akan membreakdown satu properti ke dalam elemen-elemen tertentu. Elemennya bisa macam-macam. Bisa terbagi atas elemen tanah dan bangunan. Bisa terbagi atas elemen utang dan ekuitas. Bisa terbagi atas elemen kepentingan penyewa dan kepentingan pemilik atau lessee dan lessor gitu ya. Jadi elemennya macam-macam gitu ya. Nah, kalau di sini dicontohkan nanti ketika kita belajar residual kita hanya akan belajar elemen pembaginya adalah elemen tanah dan elemen bangunan. Ya, elemen tanah dan elemen bangunan. Kalau di contoh ini, kalau misalnya nilai properti itu terdiri dari nilai tanah plus nilai bangunan. Kemudian diketahui NOI untuk properti tersebut X, berarti pendapatan per tahun bersih gitu ya untuk properti tersebut X. Kemudian annual income untuk tanah Y, maka annual income untuk bangunan itu adalah X min Y. Ya, karena properti terbagi menjadi dua elemen tadi. Makanya ketika kita tahu annual income untuk tanah, sementara untuk NOI, untuk properti secara keseluruhan itu X, berarti untuk bangunan adalah X min Y. Sehingga nilai bangunan ya itu adalah X min Y dibagi dengan capitalization rate untuk bangunan. Ini balik lagi ke tadi ya, ke persamaan ini. Itu metode keempat ya, metode residual ini terbagi dua ya, bisa dengan land residual, land or building residual ya, bisa dengan land development ya. Nanti kita akan pelajari dua-duanya di pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Itu untuk metode residual. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Yang mengenai residual teknik itu. Ya. Jika metodenya kan di sini dikurangkan gitu ya, Bu, dari NOI kemudian dikurangkan dengan elemen yang diketahui. Jadi nanti output nilai yang dihasilkan itu adalah nilai dari bangunan aja atau tanah aja gitu ya, Bu? Bukan yang gabungan antara properti tanah dan bangunan gitu ya, Bu? Atau bagaimana ya, Bu? Saya kurang mendapatkan di situnya. Nah, boleh nggak kalau itu ditunda dulu aja sampai nanti kita belajar itu, karena panjang nanti jadinya. Tapi yang jelas bisa dua-duanya, bisa kita menentukan nilai untuk salah satu elemen aja, ya. Karena kita sudah mengetahui misalnya ya nilai dari dua elemen yang lain gitu, nilai dari keseluruhan gitu, keseluruhan properti. Kemudian kita akan memisah. Kan bisa aja kita sudah tahu gitu ya nilai properti itu V sama dengan I per R. Kita sudah tahu I-nya, kita sudah tahu rate misalnya untuk properti secara keseluruhan. Berarti kita sudah tahu nilai properti secara keseluruhan. Tapi kita perlu gitu ya. Tapi kita perlu memisahkan antara nilai tanah dan nilai bangunan gitu. Untuk apa? Ya bisa aja ada kepentingan gitu ya. Memang kita harus menentukan nilai tanah dan nilai bangunannya secara terpisah. Misalnya apa? Misalnya ketika kita menentukan pajak bumi dan bangunan. Kan harus terpisah antara nilai bumi dan nilai bangunannya. Gitu kan ya? Ya nggak? Ya benar, Bu. Ya, sementara kita taunya nilai gelondongan gitu. Karena kita kan dapatnya kan NOI-nya NOI gelondongan. Bukan NOI salah satu gitu ya. Ya kan, makanya kita dapatnya juga nilai gelondongan. Nah, kita mau misahin nih antara nilai tanah dan nilai bangunan. Kita bisa menggunakan teknik penyisaan ini.
Ya, jadi tidak lagi dengan pendekatan data pasar gitu ya, tapi pendekatan pendapatan dengan nanti hasil penilaiannya terpisah antara nilai tanah dan nilai bangunan. Itu bisa menggunakan teknik penyisaan ini. Gitu kira-kira Fikri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Dan nanti detailnya kita bahas di land residual atau land development. Kira-kira idenya seperti itu gitu ya, teknik residual ini. Ada yang lain? Oke, baik, kita tadi yang tanya terminal value tadi siapa ya? Tiffany ya? Iya, Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi 3 ya. Nah, coba. Sorry, udah muncul belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Tadi saya share screen apa coba? Ini? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Ya, jadi, nah, sekarang kita sudah tahu apa konsep gitu ya, konsep dari pendekatan pendapatan yang tadi walaupun konsep awalnya itu kita menilai satu properti dengan mengestimasi pendapatan dari tahun ke tahun gitu ya, dari tahun ke tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya sampai dengan nanti terminal value gitu ya. Cuma nanti dalam metodenya itu ada banyak metode ya sebagai modifikasi dari metode yang umum dikenal sebagai discounted cash flow tadi. Nah, di dalam pendekatan pendapatan itu ada 2 variabel gitu ya yang sangat berpengaruh atau mungkin malah inilah variabel utama gitu ya dalam pendekatan pendapatan, yaitu ini kalau dari segitiga nilai ini ya. Kita mau mencari value. Mau mencari value berarti variabel yang harus kita tentukan adalah income dan rate. Ya, kalau tadi kita sudah sekilas mempelajari ya metode-metode dalam pendekatan pendapatan. Ya, maka sekarang kita lebih detail ya mempelajari bagaimana kita menentukan income ya dan rate. Rate itu bisa 2 ya. Kalau tadi dari materi sebelumnya tadi bisa discount rate, bisa capitalization rate. Nah, ini kita pelajari discount rate dulu untuk untuk sesi 3 ini. Ya, kita ke income dulu, bagian 1, income. Ya, silakan. Nah, sorry, tadi kayaknya ada sebentar. Ini dulu. Sedikit tentang pendekatan pendapatan ya. Nilai pasar itu total nilai kini dari pendapatan bersih yang akan datang ditambah nilai kini dari terminal value jika ada. Jadi tadi sudah kita bahas ya di depannya
Kemudian pendapatan bersih ini total dari pendapatan efektif atau effective gross income atau EGI dikurangi seluruh biaya operasional. Ya, nah nanti bagaimana kita sampai pada pendapatan bersih gitu ya, ini nanti akan kita pelajari. Kemudian terminal value dapat berupa pendapatan bersih di akhir proyeksi dibagi dengan capitalization rate. Karena sebetulnya terminal value itu bisa banyak bentuknya gitu ya. Bisa aja pada saat terminal bisa saja terminal value itu nggak ada. Tadi sudah kita pelajari juga ya seperti apa kalau kepentingannya terbatas misalnya, dan ketika akhir kepentingan tersebut ternyata si pengelola ya itu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu berarti nggak ada terminal value di situ. Terminal value-nya 0 gitu ya. Ya bisa juga berupa tadi penjualan gitu ya. Penjualan mungkin kalau sudah ada mungkin bisnis-bisnis yang memang sudah bisa diperkirakan waktunya sampai kapan gitu ya. Berarti nanti ketika habis ya bisnis itu berakhir gitu ya, itu ada terminal value berupa apa? Berupa tadi ya penjualan dari barang-barang yang masih bisa dijual. Yaitu yang sering disebut sebagai nilai likuidasi. Tapi bukan yang paksa ya, karena likuidasi itu kan bisa paksa, bisa yang biasa gitu ya. Yang itu bisa disebut itulah terminal value-nya gitu ya. Bisa juga ini ya, dengan membagi pendapatan bersih dengan capitalization rate. Ini kalau memang bisnisnya itu diasumsikan akan going concern. Ya, dan ini yang mungkin akan lebih banyak digunakan gitu ya, lebih banyak digunakan dalam praktek karena memang properti itu diharapkan akan berlangsung atau beroperasi terus gitu ya sampai entah kapan gitu. Ya, kemudian penilaian properti ini mempertimbangkan highest and best use. Jadi pendapatan yang kita proyeksikan kita gunakan sebagai dasar analisis atau dasar penilaian itu sudah dalam kondisi highest and best use. Ya, ini saya rasa juga sudah kalian pahami ya, highest and best use itu yang seperti apa. Ya, kemudian kita ke income. Pendapatan yang diperhitungkan itu adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan operasional properti. Jadi bisa aja si properti ini punya pendapatan ya, atau kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan itu kan berarti kita menggunakan laporan keuangan dari pengelola atau pemilik gitu ya. Nah, mungkin di laporan keuangannya itu ada ada pendapatan ya, yang dinyatakan di situ tapi sebetulnya tidak terkait dengan operasional properti. Ya, nah pendapatan seperti itu harus kita keluarkan gitu ya, harus kita keluarkan. Misalnya apa nih? Misalnya pendapatan apa nih yang kira-kira tidak terkait dengan properti? Asuransi itu Bu, manage properti. Maksudnya? Yang tidak terkait dengan properti kan Bu? Maksudnya seperti apa? Misalnya itu ada manajer properti, terus dia tuh punya asuransi kayak prudential gitu. Nah itu misal dimasukkan ke sini ya nggak bisa gitu loh. Maksudnya asuransi itu pembayaran premi atau klaim atau apa nih? Ya, klaim bisa Bu. Klaim. Ya. Klaim asuransi ya berarti ya. Ya itu bisa jadi benar. Ya itu diperoleh oleh pengelola gitu ya, tapi bukan merupakan hasil dari operasional properti. Ya, itu berarti hasil dari kegiatan apa kalau ada asuransi. Kemudian jatuh tempo cair gitu ya. Itu hasil dari kegiatan apa tuh? Investasi ya. Iya bukan? Ya benar Bu. Investasi ya. Ya. Jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contoh bukan berasal dari operasional
properti ya. Kemudian pendapatannya 1 tahun ya. Dan sebelum digunakan dalam analisis itu dilakukan adjustment ya. Kita menggunakan laporan keuangan. Mau tidak mau ketika kita melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan, maka kita menggunakan laporan keuangan ya yang diberikan atau datanya disampaikan oleh si pemilik atau pengelola. Ya, nah dalam laporan keuangan itu ada mungkin ada akun-akun yang dinyatakan di situ dan memang boleh gitu ya secara akuntansi diizinkan dan umum dalam praktek akuntansi, tapi tidak kita perlukan dalam kegiatan penilaian. Nah, akun-akun seperti itu harus kita lakukan adjustment. Ya, harus kita adjust. Ya, supaya tidak mempengaruhi pengukuran produktivitas properti. Karena sebetulnya kalau kita melakukan penilaian itu kan kita mengukur produktivitas properti gitu ya. Ya, supaya tidak terpengaruh dengan akun-akun tadi ya, maka itu kita keluarkan. Ya, itu yang disebut atau dimaksud dengan adjustment atau normalisasi. Nah, kalau di sini disebutkan normalisasi laporan keuangan itu dilakukan terhadap akun atau historical yang non recurring ya, yang hanya sekali aja gitu ya kejadian ya. Tadi misalnya klaim asuransi tadi ya, dapat dana gitu ya yang berasal dari asuransi gitu ya. Dan juga akun-akun yang sifatnya unusual, tidak biasa. Jadi akun-akun yang unusual ini memang mungkin diperoleh perusahaan atau diperoleh si properti, tapi dia tidak mencerminkan operasional normal gitu ya dari properti. Misalnya apa? Misalnya kalau hotel ya, katakan hotel. Kemudian lagi ada event gitu ya, lagi ada event yang berlangsung di wilayah tersebut, kayak sekarang lagi PON gitu ya di Papua. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kemungkinan tingkat hunian hotel-hotel di Papua itu tiba-tiba melonjak gitu ya, yang mungkin biasanya 60% gitu ya, tiba-tiba jadi 100% ya selama beberapa saat. Selama beberapa waktu. Nah, kalau itu nanti dipertimbangkan gitu ya dalam penilaian ya, kita berasumsi atau kita memproyeksikan bahwa pendapatannya akan seperti sekarang ini gitu ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Ya, maka itu bias gitu ya. Berarti sudah terjadi bias. Karena apa? Karena kondisi tersebut tidak mencerminkan operasional normal dari si properti. Hanya kejadian sekali aja dan mungkin tidak akan ada lagi gitu ya PON di Papua gitu. Entah sampai kapan ya. Entah sampai kapan. Ya. Nah, yang seperti itu juga harus kita sesuaikan ya. Makanya kita perlu historis gitu. Kita perlu data historis ya untuk tahu sebetulnya normalnya kira-kira berapa sih gitu. Ya itu adjustment. Ya nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Ada contohnya nanti. Nah, kemudian penghasilan dari berbagai kepentingan yang ditransfer oleh pemilik ke penyewa ini pada umumnya diperoleh dari pengoperasian sewa ya. Jadi kalau ada menyewa satu properti itu dia akan membayar gitu ya, membayar sewa ya kepada pemiliknya. Dan dari sudut pandang si pemilik berarti dia sudah mentransfer sebagian kepentingan yang dimilikinya. Dalam artian seperti apa ya, kalau dia punya properti kemudian disewakan itu berarti dia sudah menyerahkan kepentingan untuk menempati, untuk menggunakan, untuk memanfaatkan gitu ya, itu kepada penyewa. Ya. Kemudian sewa itu dokumen tertulis di mana hak untuk menggunakan dan menempati itu ditransfer oleh pemilik ya, kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan atas sewa. Ya, jadi jangka waktunya tertentu ya kalau sewa ya. Kemudian penilai memulai pendekatan pendapatan dengan menganalisis sewa yang ada dan yang diusulkan ya yang berlaku untuk properti subjek. Jadi sewa yang dinyatakan dalam dokumen sewa itu juga harus kita analisis. Wajar enggak gitu ya
sebetulnya dokumen sewa ini juga kelanjutan dari laporan keuangan tadi. Kalau kita sudah dapat laporan keuangannya, sebaiknya gitu ya, idealnya kita juga melihat dokumen sewanya untuk mengetahui sesuai enggak gitu antara laporan keuangan dengan dokumen sewa yang benar-benar disepakati oleh si penyewa dengan pemilik. Ya, nah, dokumen sewa ini bisa memberi informasi tentang sewa dasar, kemudian pendapatan lain ya, dan pembagian biaya antara pemilik dan penyewa. Nah, sewa itu bisa berupa sewa kotor. Ya. Sewa kotor itu kalau di bentuk yang paling ekstrim berarti pemilik membayar seluruh biaya operasi gitu ya. Kalau ekstrimnya, ya kalau yang prakteknya biasanya sebagian-sebagian aja ya. Kemudian bisa sewa bersih. Kalau ekstrimnya itu berarti penyewa yang membayar semua biaya yang muncul. Ya, biasanya dalam prakteknya juga tidak seperti itu, bisa jadi ketemu gitu ya antara sewa kotor dengan sewa bersih di tengah gitu. Jadi dibagi sebagian-sebagian yang membayar. Atau sewa kotor yang dimodifikasi, nih, yang saya sebut tadi ya, sebagian-sebagian gitu antara pemilik dengan penyewanya. Sewa juga bisa dikategorikan berdasarkan waktu gitu ya, apakah per bulan gitu ya, atau jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau sewa bersih atau net lease itu ditentukan dari proporsi atau jenis pengeluaran yang ditanggung oleh si penyewa. Jenis pengeluaran ini terbagi menjadi 3, yaitu pajak properti, asuransi, dan perawatan dan perbaikan. Ya, nah, bentuk yang umum untuk sewa bersih atau net lease ini ada 3 ya. Net lease yang pertama itu penyewa bayar salah satu pengeluaran, apakah pajaknya, asuransinya, atau perawatannya. Ya, kemudian kalau double net atau net itu penyewa bayar 2 jenis pengeluaran. Kalau triple net atau net berarti penyewa membayar semua pengeluaran. Ya, kadang-kadang bahkan kalau ada pajak penghasilan yang ditanggung pemilik gitu ya, itu ditanggung juga gitu ya. Nah, yang net itu biasanya untuk sewa yang dilakukan untuk seluruh bangunan dan jangka panjang. Ya, kalau sewa itu berupa net lease absolut di mana semua pengeluaran itu akan dibayar oleh penyewa, maka yang diserahkan kepada pemilik itu sudah bersih. Berarti itu bisa jadi langsung NOI gitu ya. Bisa langsung jadi NOI dan bisa langsung dikapitalisasi. Nah, biasanya karena tadi disampaikan yang seperti ini biasanya untuk sewa seluruh bangunan dan jangka panjang. Ya, kalau seperti itu berarti bisa aja ya untuk sewa yang net jangka panjang dan untuk seluruh bangunan. Ketika kita menilai bangunan tersebut atau properti tersebut, kita bisa langsung mengaplikasikan pendekatan metode direct capitalization. Karena kita sudah tahu akan seterusnya sekian gitu ya, sampai batas waktu yang tertentu walaupun tapi jangka panjang gitu ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan direct capitalization. Itu jenis sewa. Nah, kalau ini bagaimana sewa itu disesuaikan gitu ya sepanjang waktu sewa. Ya, apakah ada kenaikan ya atau tetap ya, kalau ada kenaikan berdasarkan apa gitu, nanti silakan kalian bisa pelajari lebih lanjut sendiri ya. Nah, kemudian walaupun dokumen sewa itu sumber yang penting dalam pengumpulan data, tapi tidak boleh langsung digunakan. Nah, artinya tidak boleh langsung digunakan itu harus kita cross check dulu untuk melihat kewajarannya. Ya, apakah data yang disampaikan oleh pemilik atau pengelola tadi wajar gitu ya, sesuai dengan kondisi lokasi di mana properti tersebut berada. Ya, jangan sampai kita menjadi alat gitu ya, penilai menjadi alat untuk mendukung kepentingan si pemilik atau pengelola.
Walaupun itu sebetulnya tidak kita maksudkan gitu ya. Tapi karena kita tidak melakukan cross check gitu ya untuk data-data yang diberikan oleh si pemilik atau pengelola, bisa aja kita mendukung gitu jadinya kepentingan si pemilik atau pengelola. Misalnya gimana? Misalnya kalau si pemilik, kalau ini teman-teman ini nanti ditugaskan di Direktorat Jenderal Pajak misalnya ya, dan harus menilai satu objek pajak tertentu. Ya kecenderungannya kan wajib pajak itu pengennya pajaknya kecil gitu kan ya. Gimana cara ngecilin pajak? Dengan mengecilkan pendapatan atau memperbesar biaya gitu ya. Dan itu bisa dilakukan dengan ini ya, salah satunya utak-atik laporan keuangan gitu. Makanya penilai harus meng-cross check nih, apakah data yang disampaikan oleh si pemilik tersebut wajar. Kemudian untuk bangunan bertingkat tinggi, biasanya harga sewanya itu bervariasi untuk tiap lantai. Jadi lantai 1 ya di mana ada lobi gitu ya, itu biasanya nilai sewanya paling tinggi karena akses yang mudah dan juga mungkin memberikan prestis gitu ya untuk para penyewa di lokasi tersebut. Ya, nanti di lantai-lantai setelahnya itu lebih rendah. Nanti di lantai yang paling tinggi, kalau high rise itu kan lebih dari 20 lantai, itu bisa tinggi lagi gitu ya nilai sewanya karena ada keuntungan berupa pemandangan. Nah, kemudian penilai juga harus mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga sewa dan juga permintaan pasar. Jadi ini pentingnya analisis pasar gitu ya. Nilai itu kan bukan operator Excel. Ya, kalau operator Excel tinggal masukin angka sudah selesai gitu ya. Tapi yang juga atau yang sangat penting sebetulnya ya, itu adalah dari mana angka-angka yang dimasukkan dalam Excel tersebut berasal. Ya, dan apakah angka-angka tersebut wajar gitu ya, wajar dan akurat. Ya karenanya kita harus menilai harus mempertimbangkan nih ya fluktuasi harga sewa dan permintaan pasar. Kemudian, nah tadi saya contohkan historical itu juga penting. Tadi kalau contohnya di yang unusual tadi ya, unusual income tadi ya, sehingga kita bisa mempertimbangkan juga ya historical data ini untuk memprediksi tahun-tahun yang selanjutnya. Juga memperhatikan umur ekonomis dan jangka waktu mulai beroperasinya. Ini terkait dengan poin yang terakhir. Bangunan yang telah lama beroperasi biasanya sudah stabil ya dari segi pendapatan per tahun. Kalau yang masih baru biasanya pendapatan yang diterima pada tahun dilakukan penilaian, kalau tahun bangunannya masih baru itu belum mencerminkan pendapatan yang maksimal. Ini terkait dengan ini. Ya, terkait dengan produk atau service life cycle atau business life cycle. Ya, ketika penilai melakukan penilaian, dia perlu juga memahami ya bahwa suatu bisnis itu perlu waktu untuk sampai pada mature. Untuk sampai pada tahap mature. Mature itu berarti dia sudah stabil gitu ya pendapatannya ya, sudah dikenal orang, sudah punya pelanggan yang banyak gitu ya. Untuk mencapai itu perlu waktu, tidak kemudian sekonyong-konyong, betunduk gitu ya, terus tiba-tiba sudah jadi market leader misalnya, tidak seperti itu. Ya, jadi dia perlu waktu. Ya, mulai dari introduction dulu. Ya, introduction ya di sini ya. Pada tahap ini bisnis baru aja berjalan gitu ya, baru aja berdiri. Kalau hotel ya hotelnya baru aja diresmikan misalnya seperti itu, soft opening atau grand opening sudah ada gitu ya. Pada tahap itu biasanya pendapatannya masih rendah, low sales. Jadi yang datang nginap juga masih sedikit gitu ya, salesnya masih kecil. Tapi cost-nya gede. Karena apa? Karena dia butuh banyak biaya, misalnya biaya untuk promosi, biaya iklan ya, misalnya bikin acara gitu ya, supaya hotelnya lebih dikenal. Ya, bikin iklan di koran misalnya ya, atau nyebar pamflet gitu ya. Jadi high cost, cost-nya masih tinggi. Jadi nggak ada keuntungan, no profits.
Yaitu di tahap awal. Kemudian setelah itu masuk ke growth. Kalau growth itu udah mulai dikenal. Mungkin kalau hotel udah 2-3 tahun gitu ya. Salesnya mulai naik, cost-nya mulai turun karena mulai dikenal ya. Cost-cost yang diperlukan di awal juga sudah tidak dikeluarkan lagi ya, misalnya cost untuk melengkapi kamar gitu ya, memperindah lobi dan lain-lain, merekrut pegawai gitu ya, itu sudah nggak dikeluarkan. Jadi sudah ada profit tapi masih nggak banyak gitu ya. Nah kalau sudah mature ini salesnya sudah konstan, sudah banyak pelanggan. Ya, kemudian biayanya sudah turun gitu ya dan profitnya makin tinggi. Nah nanti kalau sudah berlangsung agak lama gitu ya ini tergantung dari daerahnya ya, dan butuh penelitian memang ya. Itu masuk ke decline. Karena apa? Karena orang udah nggak suka lagi dengan model hotel seperti itu, misalnya seperti itu ya. Sudah berganti preferensi konsumen, sekarang sukanya hotel yang syariah misalnya seperti itu. Ya, sudah konsepnya sudah bergeser ya, konsep yang disukai masyarakat sudah bergeser. Sehingga hotelnya nggak bisa bersaing dan dia mulai decline. Kalau kemudian dia memperbarui konsepnya mungkin nggak akan decline ya, mungkin decline tapi dikit gitu ya, tapi nanti mature lagi. Ya, nah ini penting karena ketika kalian melakukan penilaian harus tahu dulu ini posisi si properti yang saya nilai ini di mana. Apakah dia baru introduction atau sudah growth atau sudah mature. Ya jangan sampai hotel baru berdiri, lu kok profitnya udah gede gitu ya. Profitnya udah gede. Ya, itu harus kita konfirmasi. Ya, kita konfirmasi kepada pemilik atau pengelola. Ini terkait dengan ini poin kedua dan ketiga. Ya. Kemudian ini data sewa, tadi ini sudah termasuk penjelasan awal tadi ya. Jadi yang penting itu kalau di sini ya, yang paling diperlukan adalah data untuk memprediksi pendapatan di masa depan. Jangan lupa, pendapatan yang kita kapitalisasi adalah pendapatan di masa depan, berarti masa-masa setelah cut off date. Ini kalau kita menghitung NOI. Kalau kita sudah menentukan gitu ya, sudah mempertimbangkan tadi hal-hal yang dipertimbangkan di awal tadi ya, kemudian kita sudah mendapatkan data, sudah kita adjust misalnya ya, dan kita mulai mau menghitung net operating income, maka kita lakukan ya langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, hitung PGI dulu. PGI itu apa? PGI ada yang masih ingat? Potential gross income, Bu. Ya, apa itu? Pendapatan properti kalau misalkan tingkat huniannya, okupansinya itu 100%. 100%, oke. Benar ya. Jadi potensial gross income atau PGI itu pendapatan yang diperoleh properti kalau tingkat huniannya 100% selama setahun, karena tadi kan pendapatannya setahun ya, pendapatan 100% tingkat hunian, 1 tahun penuh, dan semua pendapatan diterima, artinya tidak ada collection loss. Ya, itu PGI. Kemudian kalau kita sudah dapat PGI, kita bisa menghitung EGI, yaitu dari mana? Dari PGI dikurangi vacancy and collection loss ditambah added income. Nah, kalau vacancy and collection loss-nya apa? Ada yang masih ingat? Tingkat kekosongan, Bu. Apa itu? Berapa tingkat kekosongan dalam dalam properti tersebut, Bu? Jadi dalam contohnya hotel itu kan tidak semua yang terisi, Bu. Ada yang kosong itu. Ya, itu kalau vacancy ya. Kalau collection loss? Collection loss itu ada yang
penyewa yang gagal bayar gitu, Bu. Ya, benar. Jadi vacancy and collection loss ini adalah pengurang dari PGI karena adanya kekosongan gitu ya. Mungkin kan dalam 1 tahun beroperasi itu tidak sepenuhnya gitu ya, tidak sepenuhnya si hotel atau atau office ya atau retail itu 100% dari luas yang disewakan itu tersewa. Ya, sehingga kita mengurangkan dengan vacancy ya. Kalau collection loss benar tadi yang disampaikan Ozi tadi ya. Jadi ada penyewa yang gagal bayar atau pemilik tidak bisa memperoleh pendapatan yang seharusnya dia peroleh gitu ya. Misalnya kalau kadang-kadang kan ada tuh cerita penghuni hotel melarikan diri gitu ya, belum bayar sudah check out gitu ya. Itu collection loss. Kemudian tambah other income. Nah, kalau other income ini apa nih? Other income. Pendapatan yang bukan dari perolehan sewa, jadi pendapatan lain-lain. Siapa nih yang jawab? Nggak muncul ya? Oh, Fikri. Pendapatan yang diperoleh dari selain sewa. Misalnya apa nih? Misalnya untuk mungkin contohnya keuntungan restoran gitu, Bu. Keuntungan restoran, ya benar. Ada lagi enggak yang lain? Parkir, Bu. Menjawab, Bu. Parkir, ya silakan apa? Ini, biasanya di kolam renang itu ada bayar masuk gitu, Bu. Oh ya, benar. Ini siapa nih? Aula, Bu. Siapa? Ola, Ola. Iya. Ya. Renang ya, kalau mau renang di hotel gitu ya, itu bayar tiket masuk gitu ya, itu juga bisa, ya benar. Bisa jadi other income. Parkir juga tadi ya. Parkir, ada lagi nggak yang lain? Kalau kalian tinggal di hotel misalnya. Jasa laundry, Bu. Jasa laundry, ya benar, jasa laundry. Sewa lobinya itu, Bu, buat pernikahan, Bu. Sewa lobi ya, sewa lobi atau sewa ruang ini ya. Convention room untuk menikah misalnya. Ini kalian yang mau menikah nih. Suatu saat ya, amin. Terus apa lagi other income? ATM mungkin, Bu. Sewa ATM. Sewa ATM ya maksudnya ya. Sewa untuk ATM. Terus apa lagi? Ya, pokoknya kita mengidentifikasi gitu ya, pendapatan-pendapatan gitu ya yang bisa. Kadang-kadang hotel itu malah nggak masukin gitu, mungkin nggak masukin ke laporan keuangannya gitu ya, tapi sebetulnya ada. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan ya, harus kita kita cari gitu ya. Nah, kalau sudah dapat EGI, maka kita bisa menghitung NOI dengan cara mengurangi EGI dengan biaya. Biaya ini bisa biaya variabel, biaya tetap, atau biaya cadangan ya. Ini kalau yang poin ketiga, poin C ini keuntungan pengembang, ini kalau dijual. Ini kan kita ngomong kalau disewakan ya, jadi tidak. Ya ini itu untuk pendapatan. Ya, nanti habis ini kita bicarakan biaya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita sambil ke biaya ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, kemudian kalau tadi untuk memperoleh NOI itu kita harus mengurangi EGI dengan biaya. Biaya apa aja yang bisa muncul gitu ya dalam pengoperasian properti atau kita pertimbangkan dalam penilaian. Pengeluaran yang diperhitungkan itu adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan operasional properti. Jadi mungkin aja ada pengeluaran-pengeluaran tapi tidak terkait langsung dengan operasional properti gitu ya. Jadi itu kalau ada pengeluaran seperti itu harus kita keluarkan. Dan nanti prosedurnya di mana? Di poin ketiga ini, yaitu normalisasi. Sama dengan di pendapatan tadi, maka laporan keuangan yang kita peroleh itu juga harus kita normalisasi.
atau kita adjust gitu ya untuk menyesuaikan dengan kepentingan penilaian. Pengeluaran dalam 1 tahun dan kemudian kita juga perlu menghitung biaya cadangan ya untuk mengganti atau merawat gitu ya properti, dan juga kalau misalnya ada capex, nah ini yang perlu dipertimbangkan ya kalau misalnya diperlukan capex gitu ya untuk memelihara kelangsungan atau operasional suatu properti. Kemudian biaya operasi ini adalah biaya-biaya yang rutin dikeluarkan setiap tahun untuk mengoperasikan gedung sehingga dapat menghasilkan pendapatan sewa ya. Antara lain biaya pengelolaan ya atau manajemen, bisa aja manajemen ini terpisah dari biaya gaji. Ya, kalau misalnya gajinya itu untuk pegawai dan manajemennya itu lain gitu ya, lain atau mungkin perlu biaya untuk memperoleh manajemen karena menggunakan franchise misalnya seperti itu. Ya, jadi biaya untuk pengelolaan, ya, biaya gaji, biaya telepon, listrik, air, ya, promosi dan pemasaran, dan lain-lain. Itu biaya-biaya tahunan. Kemudian juga perlu diperhatikan mungkin ada naik turun gitu ya, karena misalnya kayak biaya perbaikan itu kan mungkin nggak tiap tahun harus dikeluarkan ya untuk yang sama. Misalnya kalau atap itu kalau dalam 5 tahun harus diperbaiki ya berarti 5 tahun itu ada gitu ya. Tapi di tahun-tahun yang lain nggak ada. Ya, artinya di tahun selain 5 tadi ya, selain tahun ke-5 tadi mungkin biayanya lebih kecil gitu ya untuk perbaikan dan perawatan. Ya, jadi ini kita harus perhatikan ya, harus diperhatikan oleh penilai. Kemudian yang jelas harus wajar gitu ya, harus wajar sama dengan pendapatan tadi. Ya. Kemudian biaya operasional dapat diperoleh dari laporan keuangan operasional ya, laporan operasional inilah yang digunakan untuk tujuan penilaian. Ini makanya ketika nanti kalian mencari objek untuk dinilai ya saya sarankan jangan objek yang laporan keuangannya itu laporan keuangan konsolidasi. Karena di laporan keuangan konsolidasi itu tidak menyampaikan informasi mengenai operasional dari properti tertentu. Laporan keuangan konsolidasi tahu kan ya maksudnya ya? Kalau ada satu perusahaan punya banyak anak gitu ya misalnya ya, nanti laporan-laporan keuangan dari anak-anaknya itu dijadikan satu di laporan keuangan perusahaan induk, itulah laporan keuangan konsolidasi gitu ya. Nah itu biasanya dia tidak menyatakan untuk masing-masing anak tadi gitu ya berapa, tapi sudah dalam bentuk rekon gitu ya, sudah jumlah gitu. Sehingga sulit bagi kita atau mungkin malah tidak bisa gitu ya menentukan biaya operasional dari properti yang kita nilai tadi. Misalnya kayak Sumarekon, dia punya mall di Bekasi, dia punya mall di Gading Serpong, mungkin dia punya mall di tempat lain di Kelapa Gading, saya nggak salah ya. Nah nanti laporan keuangan rekonnya itu ya meliputi 3 mall tadi gitu. Padahal misalnya kita hanya menilai mall yang di Gading Serpong misalnya seperti itu. Ya nggak bisa kita gunakan itu, sulit gitu ya. Karenanya saya sarankan yang jangan laporan keuangan konsolidasi, tapi yang memang laporan keuangan untuk satu properti tertentu. Kemudian laporan operasional ini mungkin aja beda dari laporan yang disiapkan untuk pemilik atau yang dibuat oleh akuntan karena di laporan tersebut memasukkan biaya hipotek atau biaya non tunai. Jadi di laporan operasional itu pun juga harus kita perhatikan lagi karena dalam akun-akun laporan keuangan operasional tersebut ya masih memasukkan biaya-biaya yang sebetulnya tidak relevan gitu ya dengan penilaian. Misalnya apa? Misalnya bunga hipotek. Kenapa bunga hipotek tidak relevan dengan penilaian? Karena kan tadi kita sudah sepakat bahwa biaya yang kita masukkan ya adalah biaya operasional. Sementara bunga hipotek itu bukan biaya operasional tapi biaya pembiayaan atau biaya financing. Gitu ya, sehingga harusnya ini kita keluarkan dari dari penghitungan biaya.
Kemudian juga biaya yang sifatnya non tunai, jadi dinyatakan dalam laporan keuangan, tapi sebetulnya nggak ada uang yang benar-benar keluar gitu ya. Misalnya depresiasi, ini kan yang disebut uang kempieng gitu kan ya. Ada uangnya tapi cuma ada bunyinya gitu, tapi nggak ada nilainya gitu sebetulnya, karena nggak ada yang dikeluarkan, nggak ada uang yang dikeluarkan. Ya ini juga harus kita adjust. Kemudian biaya operasional ini terdiri dari 3 kategori, biaya tetap, biaya variabel, biaya cadangan. Nih, kalau biaya tetap ini tidak terpengaruh tingkat hunian atau tidak terpengaruh volume kegiatan gitu ya, volume kegiatan dari si properti. Ya misalnya PBB ya, biaya asuransi bangunan tuh yang datang mau seberapa pun ya PBB dan asuransinya tetap gitu karena dia bukan berdasarkan volume kegiatan. Kemudian biaya variabel, ini biaya operasional untuk utilitas ya, pemeliharaan, petugas kebersihan misalnya, ini biaya-biaya yang terkait atau dipengaruhi oleh volume kegiatan dari properti tersebut. Ya, makin banyak yang menghuni di hotel gitu ya, maka isunya harus sering ganti, misalnya seperti itu ya. Terusnya harus sering ganti. Toiletnya harus lebih sering dibersihkan gitu, karenanya petugas kebersihannya lebih banyak, gitu, misalnya seperti itu. Jadi ini akan terkait gitu ya dengan volume kegiatan. Misalnya gaji ya, bonus karyawan, listrik, air, biaya pemeliharaan dan lain-lain itu variabel. Kemudian biaya cadangan penggantian atau replacement allowance. Ini untuk mengganti atau merawat ya bagian dari bangunan. Ya misalnya biaya perawatan AC misalnya ya dalam jangka waktu tertentu kan harus dilakukan tuh. Kemudian perawatan lift ya harus dilihat ya, jangan sampai baru dipakai macet gitu ya, bisa-bisa bikin orang shock gitu ya dan serangan jantung gitu ya karena macet di lift ya. Kemudian membersihkan karpet dan lain-lain. Ya ini biaya-biaya cadangan atau biaya penggantian. Nah, catatannya ada beberapa biaya ya yang umum dikenal dalam laporan keuangan tapi dikecualikan dari biaya operasi, yaitu depresiasi, bunga pinjaman, kemudian pajak penghasilan ya. Biasanya di laporan keuangan itu ada pajak penghasilan yang dibayar oleh si pemilik ya, dan juga biaya lain yang tidak berhubungan dengan operasional properti, misalnya tadi biaya bunga tadi ya. Atau ada biaya-biaya lain yang terkait dengan si pemilik misalnya ya, tapi tidak terkait langsung dengan si properti, itu juga tidak kita masukkan. Nah, itu untuk biaya. Nah, ini kalau kita lihat laporan keuangan atau laporan laba rugi dari perusahaan, NOI itu adalah EBITDA. Jadi earning before interest, tax, depreciation, dan amortization itu yang sering disetarakan ya dengan net operating income. Itu untuk pendapatan. Nah ini contoh adjustment ya. Ini saya ambil dari bukunya Eckert ya. Misalnya si pemilik menyatakan PGI-nya 85.000 ya. Setelah di-adjust oleh penilai harusnya 100.000 karena ternyata si pemilik ini menyatakan sewanya itu berdasarkan sewa yang aktual, sementara pasarnya itu ternyata lebih tinggi dari itu. Itu pentingnya penilai melihat ya, menganalisis pasar ya. Kemudian vacancy and collection loss, si pemilik tidak mengurangi, harusnya dikurangi gitu ya. Dan seterusnya nanti silahkan kalian bisa lihat sendiri ya, sehingga hasilnya ada perbedaan ya dalam NOI yang dinyatakan oleh pemilik ya dan NOI yang dinyatakan oleh penilai. Ya, jadi ini yang contoh untuk melakukan adjustment ya dari laporan keuangan. Ya, itu untuk income. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau untuk cicilan hutang itu termasuk biaya nggak ya, Bu? Kan kalau tadi bunga pinjaman kan nggak termasuk ke biaya. Nah, untuk cicilan hutangnya termasuk biaya nggak ya, Bu? Ini terjawab di sini ya.
mortgage nih ya. Interest and principal payments are financing costs, not operating expenses. Jadi itu bukan biaya operasi, jadi tidak dimasukkan juga untuk prinsipal. Gitu ya, jadi tidak kita hitung gitu ya sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pemilik. Gitu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau nggak ada, kita sekarang latihan Bu, dulu. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya biaya terkait dengan other income tadi, itu tetap dimasukin sebagai biaya operasional nggak, Bu? Yang mana? Apa? Biaya-biaya yang terkait untuk mendapatkan other income, itu masih masuk biaya operasional nggak, Bu? Misalnya apa tuh? Misalnya kayak biaya ngebersihin abis acara pernikahan yang disewa gitu ruangnya. Nah, itu biaya untuk membersihkannya itu masih masuk biaya operasional nggak, Bu? Mana kalau menurut yang lain masuk biaya operasional nggak? Sepertinya bisa masuk sih, Bu. Ya, bisa masuk ya. Ya, saya setuju. Bisa masuk ya. Bisa masuk ke biaya operasional karena masih terkait dengan operasional properti kan? Walaupun hasilnya other income gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu di chat sudah saya kenapa network disconnected? Nggak bisa ya. Nah, di chat box sudah ada latihan. Coba kalian kerjakan dulu ya. 15 menit untuk menghitung NOI. Untuk ini aja, untuk review. Silakan kalian kerjakan 15 menit, nanti setelah itu kita bahas ya. Nah, gross luas kotornya itu kan ada 30.000 meter persegi. Di atas tanah yang seluas 1,8 hektar dengan status kepemilikannya hak pengelolaan, waktunya 30 tahun, terus ada net rentable area itu ada 70% dari gross areanya. Nah, di situ juga diketahui harga sewa pembanding. Nah, ini pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3 untuk nyari nilainya di rata-rata dari pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3. Nah, hasilnya itu jadi nilai sewa rata-ratanya. Ini ada untuk basement 120.000 per meter persegi, lantai 1 140 meter persegi, lantai 2 120 meter persegi, dan lantai 3 110 meter persegi. Nah, untuk mencari potensial gross-nya, di sini kan basement yang di net rentable area kan, yang disewakan itu kan 70% dari gross areanya. Nah, gross area 5.800 meter persegi di basement dikali 70% hasilnya 4.060 meter persegi. Nah, terus nilai ini itu dari net rentable areanya dikali sama sewa rata-rata per meter perseginya dikali 12. Nah, yang untuk lantai 1 juga sama, 70% kali gross areanya 9.000. Nah,
net rentable area-nya adalah 6.300 dikali sama harga sewa per meter persegi 140 dikali 12 bulan. Nah, lantai 2 dan lantai 3-nya juga sama. Jadi net rentable area-nya itu selama setahun 13.334.400.000. Nah, terus untuk mencari other income ada area parkir dan sebentar, itu 13 itu apa maksudnya? Yang disewakan ya, Bu. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sama basement. Yang disewakan bukannya jumlah dari itu ya, dari apa? Net rentable area itu ya? Iya, Bu. Nah, ini net rentable area kan, Bu, 70% dari gross. Iya, maksudnya bukan jumlah dari itu yang 31 itu, 31 miliar itu. 13 itu dari mana tuh? Oh iya. Ini saya dapat dari 21 kan. Itu kan, kalau itu kan berarti kamu kurangi. Padahal itu kan sudah dikurangi sebetulnya, yang hitungan NRA itu sejumlah 31 itu sudah dikurangi kan, sudah dikurangi dengan yang tidak disewakan memang. Jadi nggak perlu dikurangi lagi. Oh iya. Jadi PGI-nya. Jadi PGI-nya ini ya. Terus vakansinya tetap ini. Mungkin kalau untuk soal ini ya, kita tidak tahu vakansinya kan ya, kita nggak tahu vakansinya, kita taunya langsung luas yang disewakan dan tidak ada data ya, tidak ada data tepatnya, tidak ada data mengenai vakansi, berarti asumsinya ya berarti semuanya gitu kan, karena tidak ada datanya. Ya, jadi itulah PGI-nya. Ini. Bukan itu yang 70% iya. Kalau 70% kan kalau itu kan masih utuh untuk semua bangunan. Ya, termasuk nanti koridor gitu ya, termasuk koridor, mungkin balkon gitu kan. Itu kan nggak disewakan. Jadi yang disewakan ya yang net rentable area itu. Nah, itu 31 itu. Ya, kemudian dicari apa lagi? Pembandingnya kan sudah sekarang other income ya, other income. Other income-nya dari mana aja tuh? Area parkir sama servis charge-nya. Area parkir berapa? Mobil sama motor. Mobilnya 250 lot, motornya 750 lot. Terus di mobil tuh 4 shift, motor 5 shift. Per shift-nya 1.500 tarifnya. Berarti tarif per mobilnya itu 6.000. Kalau per motornya 1.500. Nah, jadinya 250 kali 6.000 dikali sama 12 bulan. Terus motor juga 750 kali tarif per motornya 1.500. Hasilnya segini total dari area parkir. Terus kalau service charge-nya itu adalah 30.000 per meter persegi dari luas rentable area-nya 21.000 dikali dengan 12 bulan hasilnya 7 miliar. Sekian, Bu. Nah, terus total other income-nya adalah 8.500.000.000 sekian ini. Ya. Terus PGI-nya berarti PGI-nya tadi yang total ini. Terus other income-nya ditambah sama ini. Jadi EG-nya adalah 39.631.000.000 sekian. Ya. Terus biayanya itu semuanya termasuk biaya operasional, totalnya 2.827.500.000. Jadi NOI-nya EG dikurangi biaya. EG-nya 39 miliar tadi dikurangi 2 miliar, hasilnya 36.804.000.000 sekian. Ya. Benar ya, ada yang sama? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya.
Yang soal apa namanya pendapatan lain dari parkir Bu, saya kurang paham dari. Terutama yang tentang shift dan lot. Ya, Alvira, coba tadi gimana ngitungnya? Parkir? Di parkir tuh soalnya kan kuota apa? Maksimalnya itu kan ada mobilnya ada 250 lot, kalau motornya ada 750 lot. Nah, mobil itu ada di shift 4, motor itu ada di shift 5. Sedangkan tarif per shift-nya itu 1.500. Jadi sebentar, Bu. Lihat itunya aja. Coba ditaruh di itu kursornya. Nah, itu rumusnya tuh dari mana? Nah, yang tadi kan shift 4 mobil tuh ada di shift 4. Mobil tuh ada di shift 5. 4 shift. Sehari 4 shift. Nah, per shift-nya tuh tarifnya 1.500 kalau mobil, kalau motor 300. Berarti kan kalau misalnya tarif mobilnya itu 1.500, tarifnya dikali sama 4 shift. Jadinya kan 6.000 tarif per mobilnya. Terus kalau yang motor tadi tarif per shift-nya 300. Terus di soal diketahui 5 shift. Jadi 300 kali 5, 1.500 per motornya. Ini kan per hari. Kalau per hari terus nanti dikali 365 jadi setahun. Nah, dari tarif shift dikali sama tarif shift-nya dikali unit dikali 365 untuk nyari setahunnya. Ya, gitu Fikri. Baik Bu, terjawab Bu. Terima kasih. Ya, yang jawab Alvira ya yang jawab ya. Oke, itu untuk sekedar latihan aja. Nanti di Google Classroom ada latihan lagi ya. Kalian coba kerjakan. Coba kerjakan latihan di Google Classroom itu. Dan saya beri waktu sampai hari Senin. Ya, silakan dikerjakan sampai Senin. Oke, selanjutnya kita ke bagian kedua. Ya, kalau tadi kita bagian pertama di income, sekarang bagian kedua di diskon ya, di rate ya, di rate terutama diskon rate ya untuk materi ini. Ya. Bu, mohon izin Bu. Ya. Ya. Yang tadi yang biayanya udah dibahas ya Bu? Biaya? Yang di soal itu kan ada biayanya kan Bu? Iya, itu semuanya masuk biaya operasi. Nah, biaya yang tadi itu, oh ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, itu nggak ada jebakan kayaknya di soal itu, jadi semua biaya masuk biaya operasi. Mungkin nanti saya kasih jebakan ya, biar nggak diperhitungkan gitu ya. Baik, ada yang lain untuk soal latihan tadi? Oke, kalau nggak ada kita ke diskon rate ya. Ya, jadi diskon rate itu sebetulnya adalah rate of return untuk keseluruhan investasi. Ya, jadi kita lihat di sini dia itu sebetulnya rate of return. Jadi tingkat pengembalian ya untuk seluruh investasi ya yang mencerminkan tingkat pendapatan yang diharapkan oleh para investor. Jadi sebetulnya kalau investor mau berinvestasi di suatu proyek atau suatu properti, itu kan karena mereka pengen imbalan gitu ya. Mereka pengen pengembalian dari investasi tersebut. Ya, kan
Manusia itu melakukan sesuatu kalau ada imbalannya gitu ya. Bahkan ketika kita berbuat baik itu pun sebetulnya kita karena kita juga pengen imbalan gitu, walaupun nanti di akhirat gitu ya. Nah ini investor tuh juga gitu. Dia mau investasi kalau dia dapat imbalan. Imbalannya itu berupa apa? Berupa rate of return. Inilah pendapatan yang diperoleh oleh seorang investor karena melakukan investasi, gitu ya. Nah, atau bisa disebut juga biaya modal. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong rate of return itu dia punya dua sisi, kayak mata uang. Barangnya sama, tapi kalau dilihat dari dua sisi bisa beda. Di satu sisi, dia adalah rate of return, berarti penghasilan yang diterima oleh si investor. Ya, itu dilihat dari sisi investor. Nah, kalau dilihat dari sisi si pemilik properti atau pemilik proyek, karena dia yang menerima dana investor tadi gitu ya, maka dia harus membayar, dia harus memberikan imbalan atas investasi yang dilakukan oleh investor tadi. Ya, karena si pemilik ini harus membayar biaya modal yang diinvestasikan oleh si investor, maka rate of return yang diterima investor tadi sekaligus akan menjadi biaya bagi si pemilik properti. Itu ya, jadi sama aja kalau kalian jual beli gitu ya. Kalau kalian mau beli sesuatu ya itu biaya buat kalian, tapi buat si penjual itu kan pendapatan untuk dia, gitu ya. Jadi sama ini juga seperti itu. Ya, untuk si investor rate of return itu pendapatan, untuk si pemilik properti rate of return itu adalah biaya, itu biaya modal. Ya. Nah, estimasi discount rate ini berdasarkan pada data pasar yang terverifikasi dan dapat dipercaya. Jadi idealnya seperti itu. Ya, kita nanti ketika akan menentukan besaran discount rate juga berdasarkan pada data pasar gitu ya yang kita miliki. Ya, dan harapannya ya datanya dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Nah, kemudian diskon rate ini mewakili tingkat pengembalian yang sesuai untuk memenuhi pembayaran bunga serta tingkat pengembalian untuk ekuitas. Karena investasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan cara memberikan hutang, ya, bisa dengan cara ikut dalam kepemilikan atau dengan ekuitas. Misalnya dalam bentuk saham gitu ya. Nah, kalau dia dalam bentuk hutang, maka biayanya adalah bunga, pembayaran bunga. Makanya tadi bunga itu sekaligus prinsipalnya gitu ya, kalau di contoh adjustment tadi, itu tidak termasuk sebagai biaya. Tidak termasuk dalam penghitungan biaya untuk menentukan NOI. Karena dia adalah terkait dengan investasi. Ya, arus kas investasi. Sementara kalau dalam bentuk ekuitas, ya, kepemilikan saham, ya, si pemilik properti itu harus memberikan tingkat pengembalian untuk ekuitas. Ya, jadi inilah tadi biaya modal gitu ya. Dua-duanya ini adalah biaya modal ini. Ya, karenanya discount rate harus mencerminkan dua hal tersebut. Ya, discount rate mencerminkan bunga dan tingkat pengembalian untuk ekuitas. Nah, ini contoh caranya ya, cara untuk menentukan discount rate. Ada 3 ya, dengan build up, dengan band of investment, dan dengan market comparison. Sebetulnya yang paling ideal itu memang kita cari data di pasar gitu ya, dengan cara langsung, berarti market comparison itu yang paling ideal gitu ya, paling ideal. Ya, tapi yang paling sering dilakukan itu dengan ini ya, band of investment.
Itu cara tidak langsung sebetulnya. Berarti kita nanti akan melihat bunga, ya tingkat bunga untuk utang, kemudian melihat tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk ekuitas, ya, kemudian kita proporsikan. Nah, kita lihat kalau build up. Di build up method ini discount rate ini meliputi tingkat pengembalian untuk 4 elemen. Jadi dengan metode build up ini kita membreakdown gitu ya, membreakdown discount rate itu ke dalam 4 elemen. Ya, dan nanti kita akan menjumlahkan ya elemen-elemen tersebut gitu ya. Ya, keempat elemen ini yang pertama real rate of return. Ya, ini sebetulnya kompensasi untuk menunggu. Ya, kalau seorang investasi sekarang, ya, dia tidak akan menerima imbalannya itu sekarang juga. Dia akan menerima imbalannya nanti gitu ya. Mungkin dalam jangka waktu setahun ya setelah investasi tersebut dilakukan. Ya, akan tergantung dari kesepakatan gitu ya. Nanti tiap berapa waktu gitu ya, tiap berapa periode ya imbalan itu diberikan. Ya, karenanya ada kompensasi untuk menunggu diterimanya pembayaran tersebut. Nah, ini yang besarnya itu sebesar safe rate ya atau risk free rate. Nah, kemudian inflasi ya, inflasi itu juga seharusnya tercermin gitu ya dalam discount rate. Nah, kemudian resiko, nah kalau resiko itu maksudnya resiko terkait bisnis. Masing-masing bisnis, masing-masing properti, ya, masing-masing kegiatan itu punya resiko sendiri-sendiri. Ya. Mengelola hotel besar ya itu beda resikonya dengan mengelola hotel kecil atau mengelola apartemen mungkin ya. Ya. Karena apa? Karena hotel itu kan pembayarannya diperoleh per hari. Ya, beda dengan mungkin apartemen yang bulanan gitu ya, lebih terjaga gitu ya pendapatannya. Ya, jadi resikonya berbeda. Nah, ini harus kita perhitungkan gitu dalam menghitung discount rate. Ya, resiko itu bisa berupa kompensasi untuk resiko terkait bisnis karena income dan biaya yang fluktuatif gitu ya. Bisa juga resiko terkait likuiditas. Yaitu biaya untuk mengubah aset menjadi kas. Ada investasi yang cepat diubah menjadi kas. Berarti dia cukup liquid gitu ya. Ada investasi yang susah gitu ya, kalau mau diuangkan, mau ditekuk, mau dilipat itu susah. Nah, ini risiko terkait likuiditas. Ya, kemudian ada juga biaya investasi yang tidak terkait resiko. Ya, misalnya komisi broker gitu ya, biaya manajemen ya. Dia tidak akan terkait langsung dengan risiko, tapi biaya tersebut bisa muncul gitu ya untuk jenis-jenis investasi. Ya. Nah, contohnya ini, kalau kita lihat di contoh ini ya, ini ada tiga investasi misalnya ya di blue chip, di office ya, dan di apartemen. Blue chip saham ini saham-saham blue chip itu maksudnya saham-saham perusahaan gede gitu ya, saham perusahaan yang market leader ya, pemimpin pasar misalnya Unilever, Indofood, Telkom gitu ya, bank-bank mandiri misalnya itu blue chip. Ya, yang kalau kita beli pertama harganya mungkin tidak begitu mahal, begitu sudah ada di pasar yang sekunder itu bisa naik berlipat-lipat gitu ya, dan itu jadi keuntungan gitu untuk investornya. Ya. Nah, kalau kita lihat risk free rate itu sama semua. Ya, karena ukuran risk free rate itu biasanya satu gitu ya, karena dia tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Bisa pakai SUN misalnya ya, bisa pakai obligasi pemerintah yang lain ya, yang jangka panjang. Ya, sama semua. Nah, kemudian allowance for risk ya, ini untuk resiko bisnis ya. Kalau blue chip 4 ya. Kalau kita mau bikin office yang sudah jelas penyewanya itu perusahaan gede gitu, itu juga risikonya lebih kecil gitu ya, karena income-nya bisa diandalkan ya, sehingga juga 4 ya. Sementara kalau kita investasi di apartemen yang nanti penghuninya itu adalah masyarakat kelas menengah bawah misalnya ya, itu lebih beresiko
karena bisa jadi income-nya lebih fluktuatif gitu ya. Jangan-jangan tadi ada collection loss yang gede gitu ya. Karena penyewanya banyak dan pendapatannya tidak begitu dapat diandalkan gitu ya. Beda dengan yang major corporate tadi ya. Tuh, sehingga dia resikonya lebih gede. Nah, kemudian likuiditas. Nah, tadi ini yang mudah atau enggak diuangkan, dilipat gitu ya. Kalau blue chip stock, kita punya blue chip tuh gampang dijual, gampang di bursa. Ya, sehingga enggak ada resiko itu. Sementara kalau yang office tadi 2 gitu ya. 2 lebih sulit karena harus butuh waktu gitu ya untuk menguangkan, tapi yang paling sulit yang apartemen ini. Karena resiko yang gede, resiko bisnisnya gede, dia juga orang mikir gitu ya kalau mau beli, sehingga resiko likuiditasnya lebih tinggi. Kemudian tadi yang resiko yang tidak terkait bisnis gitu ya, yang untuk manajemen misalnya ya, kalau mau jual saham misalnya butuh biaya 0,5%. Sementara kalau broker properti itu lebih gede, ya 1% ya, sehingga ini dicerminkan dengan resiko yang lebih gede. Nah, kalau itu kita kita tambahkan gitu ya, itu menjadi sekian. Ini kira-kira build up. Kemudian bisa juga build up itu dengan misalnya safe rate ditambah dengan risk premium gitu ya, risk premium yang sudah diketahui untuk bisnis tertentu. Misalnya kalau dalam contoh ini 7,5 ditambah 5,5 jadi 13%. Nah, itu build up method ya. Tantangannya ya kita harus bisa membreakdown gitu ya. Harus bisa membreakdown. Kalau risk free rate sudah jelas, kadang-kadang lebih sering pakai SUN atau obligasi pemerintah yang lain gitu ya, itu sudah jelas. Nah, nanti angka-angka yang lain itu yang harus dilakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Itu build up. Kemudian yang kedua, band of investment. Ini mungkin kalian sudah sering gitu ya latihan ini ya. Ini banyak digunakan dan merupakan cara tidak langsung karena kita tidak langsung menentukan diskon rate, tapi melalui 2 proksi, yaitu proksi dari utang dan proksi ekuitas. Ya, baru nanti setelah kita tahu besarnya biaya untuk utang dan besarnya biaya untuk ekuitas, kita bisa dan proporsi ya masing-masing utang dan ekuitas tersebut, baru kita bisa menentukan diskon rate. Ya, ini berdasarkan pada premis bahwa investasi ini akan didanai dari pinjaman atau utang dan modal sendiri. Ini yang tadi kita bahas ya, sudah kita bahas ya. Kemudian dihitung dengan cara menghitung rata-rata tertimbang dari masing-masing jenis pembiayaan, yaitu interest sebagai biaya utang ya, dan yield rate sebagai biaya ekuitas. Ya, nah kalau kita nyatakan dalam satu formula seperti ini ya, jadi discount rate itu sama dengan persentase pinjaman kalikan dengan interest rate sebagai biaya utang, kemudian ditambah persentase ekuitas dikalikan dengan biaya ekuitas, ya, atau yield rate tadi ya. Yield rate atau KE, cost of equity, itu bisa juga kita peroleh dengan tadi risk market sama dengan risk free plus risk premium. Kalau di breakdown ada lagi mungkin nanti risk market sama dengan risk free plus beta gitu ya, kali risk premium. Nah, ini mungkin kalian pelajari juga di di penilaian bisnis ya. Itu, nah ini contohnya, misalnya pinjamannya 75%, kemudian interest rate-nya 10%, jadi sisanya ya, yang 25% itu diperoleh dari ekuitas, dan yield rate yang diinginkan atau required rate of return itu 12%. Ya, maka dengan komposisi seperti ini kita bisa menghitung discount rate ya 10,5% gitu ya.
Nah, ini contoh dari band of investment atau sering juga disebut weighted average cost of capital. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dengan direct market, ini sebetulnya kita lihat dari pasar gitu ya. Dari pasar, kemudian misalnya ya ini contohnya. Contohnya suatu properti ya diketahui dijual dengan harga 100.000 ya, dan proporsi nilai bangunan terhadap tanah itu 4:1. Kemudian nilai bangunan 80.000. Nah, kalau misalnya sisa umur ekonomis bangunan 25 tahun, maka recapture rate 4% ya. Ini dari 100% dibagi 25 tahun. Kalau misalnya pajak properti 2% ya, kemudian diketahui NOI itu 15% per tahun, maka diskon rate-nya ya, kita kurangkan ya, NOI dikurangi dengan biaya untuk recapture, kemudian dikurangi biaya untuk pajak properti, ya, sehingga kita peroleh income yang digunakan untuk perhitungan diskon rate itu 9.800, atau kalau kita bagi dengan value yaitu adalah 9,8%. Nah, itu kalau dari direct market. Ya, itu ini soalnya sudah ada di soal yang tadi kalian akan kerjakan di GCR. Itu untuk discount rate. Ada pertanyaan mungkin di sini? Jadi apa bedanya discount rate dengan cap rate? Apa bedanya? Ada yang punya pendapat? Bedanya apa? Apa bedanya? Bedaan itu, Bu. Cap rate sama discount rate, Bu. Iya, apa bedanya? Menurut saya kalau discount rate itu mengkonversi pendapatan atau arus kas itu yang diterima di masa depan menjadi nilai sekarang, Bu. Jadi itu pendapatannya itu kalau diskon rate itu banyak gitu loh, Bu, beda-beda. Terus kalau cap rate itu mengonversi satu angka arus kas. Misal kayak tadi ya, Bu. Kalau cap rate rumusnya kan NOI ya, Bu. NOI dibagi nilai properti ya, Bu. Nah, itu kan NOI-nya kan cuma satu angkanya. Nah, seperti itu, Bu. Menurut saya itu, Bu. Ya. Itu ya, itu saya rasa sudah menjelaskan gitu ya. Salah satu perbedaan cap rate ya dipakainya kalau discount rate itu untuk mendiskon gitu ya, mendiskon aliran pendapatan gitu ya yang diterima menjadi nilai sekarang. Kalau cap rate itu mengkonversi ya, mengkonversi satu tingkat pendapatan gitu ya ke menjadi nilai. Itu baik, ada pertanyaan untuk materi ini? Oke, kalau nggak ada, ini waktunya juga sudah mau berakhir. Saya cukupkan ya untuk sesi ini. Nah, silahkan nanti dikerjakan latihan di GCR sampai hari Senin ya nanti ya, dan kita akan ketemu lagi Jumat minggu depan insya Allah ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sementara belum ada sebenarnya. Belum ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan sesi 3 hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beristirahat, selamat weekend gitu ya, walaupun di rumah aja. Ya, mungkin sudah boleh keluar sekarang ya, keluar dikit-dikit ke depan rumah gitu. Tapi ke mall kayaknya udah boleh ya sekarang ya. Udah berani belum ke mall? Daerah saya nggak ada mall, Bu. Emang di mana?